Halo, salam sehat dan salam bahagia selalu sobat-sobatku. Di dalam pertemuan kita ini yang masih dalam suasana tahun baru, saya akan membahas tentang jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Dan bagi teman-teman yang mungkin akan memulai suatu usaha di awal tahun baru ini, agar dapat memperhatikan secara cepat dan tepat dan memilih jenis usaha apa saja yang akan dijalankan. Selanjutnya, agar kedepannya teman-teman dapat lebih mudah dalam melaksanakan ekspansi bisnis dengan mudah. Mungkin Anda sudah pernah mendengarkan dan melihatnya mengenai bentuk badan usaha perusahaan di negara kita ini. Namun, seperti apa jenis-jenis perusahaannya tersebut? Mungkin Anda kurang memahami seperti apa badan usaha tersebut. Nah, untuk itu di kesempatan ini saya akan menyebutkan satu persatu bentuk badan usaha tersebut untuk lebih dapat memahaminya bersama teman-teman Anda. Sobat, sebelum saya beranjak ke jenis-jenis perusahaan, terlebih dahulu saya membuka kerangka pemikiran Anda bahwa yang menjadi catatan akan memulai suatu usaha yang berbentuk perusahaan haruslah diselenggarakan dengan cara teratur sesuai arah dimaksud dalam aturan hukum yang berlaku saat ini. Seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan pajak dan lain sebagainya. Sobat, suatu perusahaan itu dibentuk adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan dan juga dapat untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Karena tiap suatu perusahaan pastilah menyerap tenaga kerja, atau dengan kata lain adanya pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk memproduksi barang atau jasa yang selanjutnya dijual untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dan dari itulah perusahaan menciptakan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Nah, terkait jenis perusahaan yang mungkin Anda ketahui adalah antara lain: yang pertama, perseroan terbatas. Gambaran sekilas mengenai perseroan terbatas ini adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki sebanyak saham yang dimilikinya. Terkait modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Artinya sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Dan badan usaha inilah yang menjadi paling populer digunakan di Indonesia, karena dapat digunakan untuk usaha dalam skala kecil dan menengah atau skala besar sekalipun. Selanjutnya, di dalam PT ini minimal 2 orang terlibat dalam akte pendiriannya. Yang kedua, perusahaan perseroan. Mengenai perusahaan perseroan ini, perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha, atau dengan kata lain mengurus segala kegiatan produksi, pemasaran, urusan keuangan, dan kegiatan usaha lainnya seorang diri. Nah, jika terdapat sejumlah pekerja yang membantu kegiatannya, maka statusnya hanya sebatas membantu pengusaha saja yang terkait dengan sebuah perjanjian kerja. Yang ketiga, perusahaan CV atau disebut dengan persekutuan komanditer. Dalam bahasa asing disebut pervintenis komanditer. Gambaran mengenai perusahaan CV ini terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya.
Dan perusahaan CV ini memiliki peran sebagai sekutu aktif dan sekutu komplementer, dan yang lainnya menjadi sekutu pasif atau disebut sekutu komanditer. Dan dalam pelaksanaan tugas sekutu aktif ini adalah pihak yang mengurus segala kepentingan atau manajemen usaha persekutuan komanditer, serta pihak yang bertanggung jawab atas kepentingan CV. Jika CV mengalami kerugian, maka sekutu aktif yang memiliki tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian dan melunasi seluruh hutang CV dengan cara apapun, dan bahkan bisa mengorbankan harta pribadinya. Sedangkan sekutu pasif merupakan pihaknya yang hanya menanamkan modal kerja. Yang keempat, koperasi. Koperasi adalah jenis perusahaan yang didirikan dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri, di mana seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Maka dari itu, untuk menjadi salah satu anggota koperasi bisa memberikan banyak keuntungan bagi seseorang. Salah satunya keuntungannya adalah untuk menambahkan penghasilan. Yang kelima, perusahaan negara. Perusahaan ini adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik sepenuhnya atau sebagian besar, maupun sebagian kecilnya. Yang keenam, persekutuan perdata atau dalam bahasa asing disebut mascap. Perusahaan ini berdiri oleh karena ada perjanjian antara dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dan memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan bersama. Yang ketujuh, yayasan. Ini adalah jenis perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Namun jika melihat undang-undang dokumen perusahaan, yayasan ini tidak termasuk dalam perusahaan, oleh karena tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedelapan, persekutuan firma. Persekutuan firma ini adalah jenis perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan di bawah satu nama yang sama saja. Dana firma ini didirikan dengan patungan modal dari beberapa orang. Masing-masing anggota dalam firma ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan firma ini. Terkait keuntungan dan kerugian juga akan ditanggung bersama. Firma ini terbagi atas 4 jenis, antara lain firma umum, firma terbatas, firma dagang, dan firma jasa. Beberapa jenis-jenis perusahaan yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan berbentuk badan usaha yang berbadan hukum. Demikian, dan semoga bermanfaat bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini. Jangan lupa kerjasamanya mengklik like dan subscribe-nya, sertakan mengklik gambar loncengnya untuk dapat mengikuti video selanjutnya dari saya. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.